Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Ningsih. NIM saya 1833011. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi Windows dan sistem operasi Linux. Dan di sini saya akan menjelaskan kedua materi tersebut ke dalam PowerPoint. Selamat menyaksikan. Yang pertama, apa sih Windows itu? Windows merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasis GUI atau Graphical User Interface atau tampilan antarmuka bergrafis. Sejarah perkembangan Windows, yaitu pertama Windows 1 dirilis pada November 1985. Windows 1 ini bukanlah sebuah sistem operasi yang lengkap, namun hanya memperluas kemampuan MC-DOS dengan tambahan antarmuka grafis berbasis 16 bit. Yang kedua yaitu Windows 2 yang muncul pada Desember 1987. Windows versi 2 ini pertama yang bisa diinstal di program. Satu-satunya program yang bisa ditambahkan yaitu Microsoft Word versi pertama. Yang ketiga yaitu Windows 3 yang muncul pada Mei 1990 yang diperkenalkan dengan ciri khas utama berupa adanya font True Type. Yang keempat, Windows 95 yang muncul pada Agustus 1995 yang sudah terintegrasi dengan 32 bit TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, dan sudah mendukung jaringan internet. Yang kelima yaitu Windows 98 yang dirilis pada Juni 1998 yang mencakup banyak driver perangkat keras baru dan dukungan sistem berkas FAT32 yang lebih baik dan mengizinkan partisi untuk memiliki kapasitas lebih besar lagi. Yang keenam yaitu Windows 2000 yang dirilis pada Februari tahun 2000. Device Manager yang telah ditingkatkan dengan menggunakan Microsoft Word. Yang ketujuh yaitu Windows ME atau Millennium Edition yang muncul pada September tahun 2000. Di Windows inilah pertama kali ada fitur sistem restore untuk merestore PC ke titik tertentu jika mengalami permasalahan. Yang kedelapan yaitu Windows XP tahun 2001. Windows ini menggunakan kernel Windows NT 5.1 sehingga menjadikan kernel Windows NT terkenal dengan kestabilannya. Yang kesembilan Windows Vista yang dirilis pada November 2006. Fitur-fitur pada Windows Vista perubahannya boleh dikatakan radikal, terutama pada bagian user interface. Yang ke-10 yaitu Windows 7 yang dirilis pada Oktober 2009. Windows 7 memiliki keamanan dan fitur yang lebih baik. Di antaranya jump list taskbar yang bisa membuka program tampilan lebih kecil. Yang ke-11 Windows 8 yang dirilis pada Oktober 2012. Windows ini memiliki versi dari Microsoft Windows, serangkaian sistem operasi yang diproduksi oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi. Yang ke-12 yaitu Windows 10 yang dirilis pada Juli 2015, versi terbaru dari semua software Windows dengan segala kecanggihannya. Kemudian struktur dari sistem operasi di dalam Windows. Yang pertama, FAT16. Sistem file ini diperkenalkan pada tahun 1981 melalui MS-DOS. Pada saat mendesainnya, sistem ini hanya diperuntukkan untuk mengatur file pada floppy drive saja. Dengan semakin berkembangnya, dapat mengatur file pada hard disk. Yang kedua yaitu FAT32, merupakan pengembangan dari FAT16 sehingga kemampuan hard disk menjadi lebih baik lagi.
NTFS merupakan terobosan yang baru dan benar-benar berbeda dari teknologi sebelumnya. Sebuah gebrakan sistem untuk mendukung kompresi file, yaitu yang kemudian sistem keamanan Windows. Yang pertama, Windows Defender, yaitu sistem pertahanan dari virus. Yang kedua, firewall, yaitu memproteksi network pengguna komputer pada saat mereka menjelajah internet. Dan yang terakhir yaitu Windows Update, merupakan suatu sistem yang memungkinkan pengguna Windows untuk memperbarui terus sistem operasi Windows-nya. Kelebihan dan kelemahan dari sistem operasi Windows. Yang pertama, kelebihan dari sistem tersebut, sistem dan juga interface yang user friendly, yaitu mudah digunakan. Yang kedua, pilihan aplikasi yang banyak dan berlimpah. Yang ketiga, memiliki fitur troubleshooting yang sangat membantu. Yang keempat, mendukung banyak sistem partisi. Yang kelima, kompatibel dengan aplikasi Office. Yang keenam, banyak programmer yang memahami Microsoft Word. Dan yang ketujuh, support berbagai jenis hardware jaringan komputer. Kelemahan, yang pertama, sistem operasi ini berbayar. Yang kedua, instalasi yang lebih sulit dibandingkan sistem operasi Linux. Dan yang terakhir, rentan terhadap serangan virus. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi Linux. Sejarah perkembangan dari sistem operasi Linux sendiri yaitu merupakan sistem operasi berbasis open source yang dibuat pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds yang kuliah di Universitas Helsinki, Finlandia. Kernel yang ia kembangkan baru dapat membaca hard disk dan device yang terhubung ke komputer. Pada bulan September tahun 1991, diluncurkan dengan nama Linux. Kernel tersebut diberi versi 0.01. Kernel ini kemudian digabungkan dengan Project GNU hingga membentuk nama Linux. Sistem keamanan Linux. Yang pertama, akun pemakai, yaitu bisa membuat aman dari email dan password si pengguna. Yang kedua, kontrol akses dan secara diskresi. Metode pembatasan yang ketat, ekskripsi seperti ekskripsi password, logging. Produser dari sistem operasi atau aplikasi merekam setiap kejadian dan menyimpan rekaman. Dan yang terakhir yaitu deteksi penyusupan. Aktivitas mendeteksi penyusupan secara cepat dan tepat. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari Linux sendiri. Yang pertama, kelebihan Linux bersifat open source, terbuka dan bebas. Sekarang Linux sudah mudah dioperasikan, lebih unggul dalam hal keamanan. Perkembangan Linux sangat cepat dan hampir semua aplikasi yang bisa dijadikan di Windows. Linux memerlukan resource yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Windows sehingga cocok untuk PC. Dan yang terakhir, Linux mampu berjalan di dua mode. Kelemahan, yang pertama sedikit penggunanya, yang kedua support dari perusahaan tidak ada, yang ketiga sistem operasi Linux sulit untuk dipelajari dan tidak user friendly, mudah digunakan, dan yang terakhir banyak software. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.